Pernah kebayang nggak ada krisis keuangan yang bisa mengguncang satu negara cuma dalam hitungan satu akhir pekan? Nah, kali ini kita akan bedah kronologi super menegangkan dari sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Black Weekend tahun 2026. Panik dan serba salah. Cuma dua kata itu yang bisa ngegambarin suasana di akhir Januari 2026. Sebuah akhir pekan yang menutup bulan pertama di tahun itu dengan drama yang jujur aja mengguncang fondasi pasar modal kita. Oke, biar kebayang seberapa cepat semuanya berantakan, kita lihat lini masanya. Semua ini dimulai hari Rabu. Indeks harga saham gabungan kita anjlok lebih dari 7%. Gila kan? Saking parahnya, perdagangan sampai harus dihentikan. Tapi ternyata itu baru pemanasan. Besoknya, hari Kamis, pasar longsor lagi, ditutup dengan penurunan total lebih dari 8% di angka 8.300. Ini bukan lagi sekedar soal angka di layar. Walaupun ya indeksnya masih di atas level waktu Presiden Prabowo dilantik, kejatuhan yang tiba-tiba dan dalam banget ini jadi drama nasional. Rasanya tuh kayak sebuah tamparan telak buat kepemimpinan negara dan disaksikan seluruh dunia. Di tengah semua kepanikan ini, cuma ada satu pertanyaan besar yang muncul di kepala semua orang. Siapa atau apa yang harusnya tanggung jawab atas kekacauan ini? Dan gak butuh waktu lama, telunjuk semua orang hampir kompak menuju ke satu arah yang sama. Para regulator pasar keuangan. Yap, mereka yang harusnya jadi wasit, sekarang malah jadi terdakwa utamanya. Pandangan ini bukan cuma asumsi loh. Salah satu tokoh besar di pasar modal, Pandu Syahrir, ngomong langsung. Intinya dia bilang, jangan salahin para pemain di pasar. Masalah utamanya itu regulator yang super lambat buat berbenah, padahal peringatannya udah dikasih dari berbulan-bulan sebelumnya. Terus, peringatan apa sih yang katanya diabaikan ini? Ternyata, peringatan ini datang dari sebuah lembaga keuangan global yang powernya luar biasa. Sebuah nama yang kalau disebut bisa bikin pasar saham dunia bergetar, MSCI. Buat yang mungkin belum familiar, MSCI atau Morgan Stanley Capital International ini bukan lembaga kaleng-kaleng loh. Anggap aja mereka ini semacam pemandu wisata buat investor raksasa global. Rating dari mereka itu yang nentuin kemana aliran dana triliunan dolar bakal mendarat. Jadi ya, omongan mereka itu bisa mengubah nasib pasar modal sebuah negara. Dan MSCI ini udah jelas banget maunya apa dari Bursa Efek Indonesia. Ada 4 permintaan spesifik. 1. Transparansi data harus lebih baik. 2. Jumlah saham yang beredar bebas buat publik harus ditambah. 3. Struktur kepemilikan saham harus dibuka. Dan 4. Tata kelola pasar modal secara umum harus ditingkatkan. 4 hal ini ternyata nggak kunjung dieksekusi. Lantas, apa ancamannya kalau permintaan ini dicuekin? Jawabannya, penurunan peringkat, yang dampaknya bisa dahsyat. Tapi, ayo kita bedah dulu penurunan peringkat ini artinya apa sih di dunia nyata? Gini deh biar gampang. Sekarang ini Indonesia itu ada di Liga Emerging Market. Keren kan? Jadi tujuan utama investasi global. Nah, ancamannya kita bisa diturun kastakan ke frontier market. Itu ya satu level di bawah, setara sama negara kayak Bangladesh dan Sri Lanka. Kebayangkan jatuhnya reputasi investasi kita bakal separah apa? Dengan kondisi pasar yang terjun bebas dan ancaman turun kasta di depan mata, pemerintah akhirnya bergerak. Sayangnya, langkah yang diambil ini dinilai banyak orang sebagai sebuah langkah panik. Pemerintah tiba-tiba mengubah aturan secara drastis. Batas maksimal dana asuransi yang boleh diinvestasikan ke saham dinaikkan 4 kali lipat. Dari yang tadinya cuma 5% jadi 20%. Tujuannya apa? Jelas, buat maksa BUMN asuransi kayak BPJS buat nampung dan borong saham yang lagi anjlok biar pasar nggak makin jatuh. Tapi bukannya menenangkan, langkah ini justru jadi bumerang yang fatal. Para investor malah makin ngeri. Pertanyaan yang langsung muncul di benak mereka, Loh, ini gimana sih? Kok kayak nggak belajar dari bencana Asabri sama Jiwasraya? Kebijakan ini justru ngingetin semua orang sama skandal kelam di mana dana nasabah ludes di pasar saham. Kepanikannya jadi double. Dan di saat semua orang mikir situasinya udah nggak bisa lebih buruk lagi, ternyata bisa. Hari Jumat sore, krisis finansial ini berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Krisis kepemimpinan di level paling puncak. Benar-benar mengejutkan. Tiba-tiba ada gelombang pengunduran diri massal. Dimulai dari Ketua OJK, Mahendra Siregar. Disusul oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman. Dan belum selesai, 2 pimpinan senior OJK lainnya juga ikutan mundur.
Bayangin, sektor keuangan kita tiba-tiba ditinggal nahkodanya di tengah badai paling parah. Memang pasar saham tutup selama akhir pekan. Tapi di balik layar, kebakaran politik, drama saling tuding, itu justru baru aja dimulai. Sepanjang hari Sabtu dan Minggu, satu negara kayaknya nahan napas, menunggu dalam ketidakpastian yang super mencekam. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Katanya, menunggu pasar saham dibuka hari Senin besok itu rasanya lebih mendebarkan daripada nonton film thriller paling seru sekalipun. Semua pertaruhan ada di meja. Jadi, dengan kepemimpinan yang kosong, kepercayaan pasar yang hancur lebur, dan kebijakan yang serba panik, pertanyaan terbesarnya sekarang cuma satu. Apa yang bakal terjadi di hari Senin?